Kalau sudah susah cari untung, kalau sudah bingung analisa, orang-orang banyak yang mulai belajar analisa teknikal. Kenapa nggak dari pertama belajar teknikal? Di video kali ini kita akan bahas mengenai benefit-benefit kita melakukan analisa berdasarkan grafik harga dan volume analisa teknikal agar bisa mencapai kinerja transaksi yang lebih baik dari waktu ke waktu bersama saya, Rio Rizaldi. Thank you to teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum, buruan subscribe karena video-video yang kami akan sampaikan ini akan bermanfaat untuk transaksi teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, kita banyak melihat bahwa Bahwa kebanyakan trader ataupun investor di pasar modal ataupun di mana-mana, masuk itu pasti kiblatnya adalah lebih ke fundamental. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Tidak ada yang perlu dipertanyakan tentang hal ini karena pada dasarnya di dalam pasar modal, investasi saham, memang orang ingin mencari suatu aset yang bisa tumbuh dari waktu ke waktu. Nah, memang yes, benar, analisa fundamental, mengenal perusahaan dan melihat prospeknya seperti apa, menjadi yang utama di dalam sebuah either itu bisnis ataupun investasi. Tapi, kadang yang jadi permasalahan adalah apa? Yang jadi permasalahan adalah Anda background-nya dari mana? Ketika kita background-nya adalah di industri finansial, apakah kita bisa dengan mudah memahami bisnis, let's say pertambangan? Kalau teman-teman background-nya adalah misalnya di farmasi, apakah Anda dengan mudah memahami fundamental industri ataupun bisnis dari perusahaan-perusahaan contohnya di sektor telekomunikasi? Tentu enggak. Karena pada dasarnya kalau kita mengenal atau mempelajari fundamental itu dengan kulitnya aja gitu ya. Kulit seperti apa? Misalnya PER, PBV, ROE, ROA dan pada dasarnya hanya apa yang ada di laporan keuangan dan rasio-rasionya, tanpa kita mengenal bisnisnya, tanpa kita mengerti prospeknya seperti apa, hanya percaya apa kata orang, apa kata public expose, apa kata analis, maka kita tidak punya keyakinan dalam berinvestasi dan akhirnya harga bergerak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita akan ragu-ragu. Nah, di sini menariknya analisa teknikal. Bahwa apa? Dalam analisa teknikal, kita sebagai analis teknikal percaya bahwa apa yang ada di luar sana, baik dia fundamental, baik dia sentimen pasar, baik money flow dan lain segala macamnya, itu sudah masuk ke dalam grafiknya. Di sini saya akan berikan Anda penjelasan dari video grafik beberapa saham yang akan saya share. Oke, di sini masuk ke grafik, ini adalah BBRI. Oke. Di layar ini, teman-teman bisa lihat bahwa ini ada saham, saya coba buka, ini adalah BBRI. Maka dalam analisa teknikal, kita bisa melihat bahwa dalam setiap hari ada pergerakan harga. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini adalah sebuah candlestick. Nanti mungkin bagian mengenai penjelasan candlestick akan ada di video yang berbeda ya. Nah, jadi dalam setiap hari kita bisa melihat ada pergerakan harga naik ataupun turun pada harga saham. Contoh di sini adalah BBRI. Dengan volume-volume yang Anda juga bisa lihat di bagian bawah ini. Volumenya hijau artinya ketika harga bergerak naik, volume merah ketika harga bergerak turun. Nah, jadi teman-teman, ketika kita melihat dalam durasi time frame tertentu, misalnya katakan setengah tahun hingga sampai panjang sekali seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa ada pergerakan harga yang dominan pada saham yang sedang kita buka ini. Misalnya dari harga dulu 1.300, sekarang harga udah mencapai 5.600. Nah, kalau kita bicara mengenai kenapa harga bisa bergerak naik seperti ini, maka alasannya ada dua. Yang pertama adalah lebih banyak yang membeli daripada yang menjual. Yang kedua adalah kenapa lebih banyak yang membeli? Karena bisa jadi ini perusahaan yang bagus di sana. Nah, di sanalah mungkin Anda perlu melihat apa sih BBRI ini, gimana sih bisnisnya, gimana sih laporan keuangannya, labanya seperti apa. Dan Anda bisa melihat bahwa ada pertumbuhan dari penjualan hingga pertumbuhan dari net profit pada saham ini, bahkan dia selalu tiap tahun bagi dividen. Nah, akan berbeda dengan saham yang tidak memiliki kriteria yang tadi kita sebutkan di sana, bahwa laba selalu naik, selalu bagi dividen, dan bisnisnya bagus. Saya nggak akan buka grafiknya apa, karena ujung-ujungnya jadi menyudutkan sebuah emiten. Setuju ya? Nah, tapi teman-teman, apakah ketika kita belajar analisa teknikal, kita perlu tahu mengenai fundamental perusahaan tersebut?
Yes, perlu sekedar tahu ini perusahaan apa. Tapi ketika kita sudah bicara mengenai kapan kita melakukan pembelian, misalnya ketika di level breakout seperti ini. Dan kapan kita melakukan penjualan, misalnya ketika terjadi pergerakan harga breakdown seperti ini. Contohnya seperti itu ya. Nah, di sini kita tidak memerlukan terlalu mendalam mengenai analisa fundamental. Karena apa? Karena bisa kita lihat di sini dari sejak titik dia, ini kita bicara mengenai technical berbasis tren ya. Berbasis tren seperti ini, ketika harga bergerak dari level beli hingga ke level jual, di mana dia sudah naik kurang lebih sekitar 12%, apakah dalam periode yang sama perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan penjualan sebanyak 12% dari bulan April sampai bulan September? Belum tentu. Bisa jadi karena money flow yang masuk. Misal seperti itu. Bisa jadi saham ini dibeli oleh para fund manager dalam reksadana dan lain segala macamnya. Jadi teman-teman, ketika kita ingin mencari peluang dalam jangka yang lebih pendek, bukan untuk disimpan setahun, 2 tahun, hingga 5 tahun seperti yang saya lihat di sini, tapi ketika kita mau melihat dan mencari peluang dalam mungkin beberapa bulan, atau mungkin kadang beberapa minggu juga bisa. Disinilah peran yang sangat relevan dan penting dari technical analysis. Nah, jadi di video-video selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana kita secara teknis, secara sistematis kita melakukan analisa menggunakan technical. Tapi di video ini yang ingin saya sampaikan apa? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kegunaan technical analysis bisa menjadi dua hal. Menjadi metode utama Anda dalam melakukan analisa technical, ataupun menjadi komplementer. Anda menguasai fundamental, tapi Anda juga bisa melihat technical sebagai konfirmasi dari pergerakan harga tersebut. Nah, pilih yang mana teman-teman? Pilih yang mana? Pastinya, coba lihat kembali ke profil, background, pendidikan, profesi, kompetensi Anda. Kalau kita tidak punya akses lebih mendalam, pemahaman lebih mendalam mengenai sebuah perusahaan, kita sekedar percaya kata orang bagus, kita sekedar percaya katanya tahun depan akan bagus, maka jangan terlalu banyak memfaktorkan fundamental. Karena kita cuma tahu benar-benar kulitnya doang. Dengan demikian, gunakan analisa teknikal dengan tepat agar kita bisa melakukan analisa dengan efisien. Namun, jika teman-teman menguasai dengan jelas fundamental dari perusahaan tersebut, Anda mungkin di dalam industrinya, bahkan Anda mungkin lawan bisnis, maksudnya partner bisnis dari perusahaan tersebut misalnya, ataupun lawan bisnis, nggak ada masalah dengan itu. Anda mengerti perusahaannya, silakan lihat lebih dalam mengenai fundamental, namun technical digunakan untuk melakukan konfirmasi. Apakah ini sudah waktunya melakukan pembelian di harga yang tepat? Nah, teman-teman, seberapa sering Anda menggunakan analisa teknikal dan seberapa sering Anda kecampur-campur? Ketika melakukan analisa teknikal, Anda kecampur dengan fundamental. Ketika melihat fundamental, Anda akhirnya nggak jadi beli karena menggunakan teknikal. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komen di bawah ini. Terima kasih.